Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kita masih di wawancara khusus. Hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial saya Tribuners. Sudah hadir di sini ada Mbak Dwi Hafsah Handayani atau kita disapa Mbak Hafsah ya Mbak ya. Oke. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah. Mbak Hafsah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi kesehatan ya Mbak ya, dilimpahkan kesehatan sehat ya. Amin gitu ya. Nah Tribuners, Mbak Hafsah hari ini akan menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya Mbak Hafsah ini dari tim profesi UPTD PPA Provinsi Lampung. Kalau sudah membahas dan berkaitan dengan PPA, tentunya ini membahas tentang perempuan dan juga anak ya Mbak Hafsah ya. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama Mbak Hafsah membahas tentang PPA di Lampung ini, dan juga ada beberapa kasus yang ingin kita bahas juga gitu. Dan ini tentunya ini tuh sangat excited banget Tribuners. Jadi untuk Tribuners jangan lupa untuk pantengin kita dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan tayangan kita ini bisa membawa edukasi ya Mbak Hafsah ya. Dan tentunya ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk selalu berbuat baik gitu. Nah Mbak Hafsah menyoroti beberapa kasus belakangan ini gitu ya Mbak Hafsah. Banyak sekali beberapa media memberitakan bahwasanya kekerasan terhadap anak maupun perempuan gitu. Nah, dan baru-baru ini ada kasus bullying nih Mbak Hafsah. Ya, ini kan kalau bullying ini kan pasti rentan sekali nih Mbak terhadap anak-anak, mungkin ya remaja gitu. Nah, kalau tanggapan Mbak Hafsah sendiri selaku dari tim profesi unit PPA ini seperti apa sih Mbak Hafsah menanggapinya? Iya, kami di tim profesi UPTD PPA Provinsi Lampung ini mulai banyak menangani kasus juga yang dengan bullying. Ini rata-rata sih dialami di anak-anak. Sebetulnya kasus bullying ini bisa dialami dari anak masih TK ya, tapi paling banyak di SMP dan SMA. Ini bikin kita mulai was-was ya dan miris ya, karena kasus bullying yang terjadi pada anak-anak itu bukan hanya lagi sekedar verbal, tapi sudah ke fisik, bahkan sampai ada yang merusak organ fisik korban, misalnya sampai ada yang terjadi sangat parah, bikin anak trauma dan lain-lain. Sehingga ini memang harus jadi perhatian kita bersama ya, terutama kalau saya pikir sih untuk keluarga, orang tua, pihak sekolah juga yang berhubungan, sehingga penanganan kasusnya itu sangat maksimal ya, semua pihak bisa dilibatkan untuk menangani kasus ini gitu. Nah, kalau untuk kasus bullying ini kan kita ambil contoh, mungkin ada beberapa kasus yang anak di bawah umur nih Mbak, tapi sudah melakukan bullying gitu ya. Nah ini kan perlu kita selidiki dan soroti juga nih Mbak Hafsah. Kira-kira penyebabnya seperti apa? Kok anak di bawah umur ini sudah mengerti atau sudah bisa melakukan hal seperti itu gitu? Kalau kita cek definisi anak dulu nih ya, anak itu kan seseorang yang mulai dari kandungan kemudian sampai umur 18 tahun. Jadi 18 tahun dia udah nggak masuk lagi kategori anak. Kalau kita sebut anak ya, artinya kan di rentang usia sampai, kalau 18 tahun itu biasanya kelas berapa SMA sih? Kelas 2, kelas 3 ya. Biasanya mereka sudah, artinya di usia itu mereka masih kita sebut anak. Masih kita sebut anak. Nah, kalau kita cek banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku atau juga menjadi korban bullying ya. Yang pertama sebetulnya adalah faktor kondisi internal si anak sendiri. Bisa jadi anak pernah menjadi korban kekerasan di rumah, tidak diterima di rumah, melihat bagaimana kedua orang tuanya berperilaku atau orang tuanya ada yang menjadi pelaku kekerasan di rumah KDRT, kemudian dia melihat ada perilaku agresif yang orang tua lakukan kepada anak, atau dia lihat kepada ibunya, sehingga itu akan menjadi sesuatu hal yang faktor pembiasaan pada anak, nganggap itu adalah hal yang biasa. Itu kan faktor internal dari anak ya kalau kita. Kemudian yang kedua kan faktor bagaimana pola asuh orang tua, faktor keluarga. Kita lihat kalau sebelum anak mulai pubertas itu sebetulnya kan kalau kita cek, ini lari ke pola asuh lagi ya. Pola asuh itu kan serba nggak boleh otoriter, kemudian demokratis dan permisif serba boleh. Kalau dia sebelum masuk pubertas, harusnya memang kita cenderung ke otoriter dan demokratis. Oh gitu. Iya.
pola asuhnya Pola ya, asuhnya. karena kan pondasi dasar tuh kan mulai dari anak-anak masih Benar. TK, anak SD, jadi itu kita kuatkan di usia itu. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas kan sekarang 11-12 tahun anak, 11-12. ini demokratis dan juga sedikit permisif, ngarahnya ke sana. Jadi sudah mulai dilepaskan. Kalau kita cek kan anak-anak usia remaja ini kan mulai deket dengan teman sebaya, mulai menjauh dengan orang dewasa atau orang tua, sehingga setelah dia dapat pondasi yang kuat dari orang tuanya, kemudian dia lari ke bolehlah diberi kepercayaan. Kalau itu nggak jalan, nggak diberikan kepada anak, sehingga anak juga akan, apalagi kalau misalnya, maafnya ngomong, yang serba boleh. Serba boleh itu tanpa ada kontrol, tanpa ada warning, peringatan, tanpa ada himbauan misalnya, atau orang tua ngelepas gitu aja. Kebayangkan saat mereka harusnya diberi edukasi, informasi bahwa oh kamu mengajak teman atau ngomongin, atau justru malah dari rumah juga sudah dilakukan, dibilang gendut karena badannya lebih berat badannya lebih berisi, dibilang rambutnya keriting, bilang kulitnya coklat, padahal kalau kita cek di iklan di TV kan semua rambut lurus, badan langsing, kulit putih. Ketika anak di rumah sudah mulai mendapatkan itu, artinya dia akan terinternalisasi tadi ke dalam dirinya. Itu kemudian kalau kita cek lagi faktor kebijakan di sekolah, aturan di sekolah kan juga ikut berpengaruh ya. Manajemen dan pengawasan di sekolah mempengaruhi bagaimana anak bertindak dan berperilaku. Saat di rumah orang tua sebagai pengawas, sebagai pendidik, pendamping anak, saat di sekolah kan memang diberikan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada sekolah. Ketika pengawasan aturan kebijakan yang dibuat tidak maksudnya walaupun harus didiskusikan juga dengan orang tua ya bagaimana aturannya, ini pengawasannya kurang ketat atau mungkin juga serba boleh tadi, ini membuat anak juga akhirnya ya suka-suka. Ini yang saya khawatirkan ketika kebijakan di sekolah ini tidak tepat untuk anak, akan muncul senioritas. Ada yang lebih dominan, kemudian apalagi sekolah yang pakai strata. Aku nggak tahu sih di Bandar Lampung misalnya atau di Provinsi Lampung sekolah ada nggak sih yang pakai strata senioritas, yang kelasnya lebih tinggi, yang kelasnya lebih tinggi dia akan ini ke anak-anaknya, ke adik-adik kelasnya, atau kasta secara ekonomi ya, yang ekonomi lebih bagus ke anaknya ekonomi, nah itu juga ikut berpengaruh. Jadi saya pikir kebijakan sekolah juga ikut berpengaruh. Kemudian kalau saya lihat faktor maaf yang ngomong media massa atau sosial media ya, anak-anak sekarang kan nggak tahu nih, ini edukasi yang luar biasa nih yang Tribun buat ya untuk anak-anak muda kita misalnya. Tapi kan kita lihat ada banyak sekali informasi yang tadi nggak dilihat bahwa informasi ini tepat nggak sih untuk anak. Mereka kan kalau sosial media, kalau saya suka cek ke anak-anak muda misalnya Instagram itu ini ngomongin brandnya orang ya, maksudnya IG itu umur berapa sih orang boleh akses setelah usia anak kan sebetulnya. Tapi kan kenapa anak-anak kita banyak sekali yang sudah bisa menggunakan itu? Karena umur bisa manipulasi, itu. Jadi memang menonton perilaku lewat sosial media, lewat TV atau lewat manapun itu juga ikut berdampak dan berpengaruh terhadap perilaku anak. Jadi memang anak-anak kita juga nggak paham bahwa misalnya dia ngerekam perilaku temennya yang membuli atau dia menjadi pelaku kekerasan, kemudian direkam diunggah ke sosial media, padahal kan ada undang-undang ITE juga yang bisa menjerat mereka misalnya. Itu yang banyak juga nggak dipahami oleh mereka. Dan kadang beberapa anak itu menganggap hal itu tuh sebenarnya untuk seru-seruan, nggak ada, karena mungkin ketidakmengertian mereka juga tadi itu ya Mbak betul. Dan juga penggunaan sosial media yang tidak ada batasnya. Gitu.
kita banyak kasus setelah kemarin kan pandemi COVID ya. Pandemi COVID, anak-anak kan diberi gadget untuk akses akses belajar. Tapi kan kita seringkali lupa ya, seringkali lupa apakah setelah belajar anak-anak juga ada kontrol juga dari orang dewasa di sekitarnya, bahwa misalnya handphone ini hanya boleh diakses oleh mereka saat belajar misalnya. Atau kalau untuk rekreasi, saya bahasanya rekreasi ya, rekreasi berapa menit nih mereka boleh lakukan. Ternyata kalau kita cek, bahkan kita orang dewasa juga pakai hitungan, saya itu sampai menghitung ya, seminggu rata-rata maksimal saya harus berapa jam nih saya menggunakan gadget ini, di luar untuk pekerjaan tapi juga untuk rekreasi. Ternyata saya kadang bisa 7 jam ya, di luar dari semua gitu kan? semua dalam sehari kita bisa akses 7 jam. Saya pernah mengakses misalnya hanya 3 jam. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita harus kasih reward dong kalau kita nggak banyak menggunakan ini. Artinya anak-anak pun begitu, harus ada aturan yang diberlakukan dalam penggunaan ini. Tapi yang paling penting kan sebetulnya kan filter ya. Filter sama edukasi dari orang dewasa di sekitarnya. Kenapa ini ada hal banyak yang bisa kita dapat, baik positif maupun negatif. Beri warning yang negatif, kemudian yang positif bisa dikembangkan untuk mengedukasi anak. Saya pikir sih itu sih kalau kita bicara penyebabnya ya. Oke, jadi memang penyebabnya banyak banget ya Mbak. Itu kalau kita cek lagi sebetulnya kayak faktor internal itu banyak banget. Faktor keluarga juga banyak, kan kita nggak mungkin bisa berbicara satu dengan waktu yang hanya 30 menit ya. Tapi paling tidak itu adalah gambaran ya. Faktor itu juga ikut berpengaruh terhadap perilaku anak untuk melakukan bullying. Karena memang berarti salah satu faktor yang paling berpengaruh itu adalah faktor internal. Satu lagi yang aku kelupaan, supporter. Supporter. Bullying ini kan bisa aja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang. Kan tadi kan aku bilang bahwa ketika dia mulai memasuki masa pubertas, dia kan mulai meninggalkan orang dewasa, mulai memasuki dunia berkelompok. Supporter ini yang kadang-kadang membuat anak menjadi kebanggaan. Teman-temannya pada ngedukung, dia nggak sendirian. Kebayangkan kalau misalnya kita jalan sendiri, kemudian nggak mungkin ganggu orang lewat. Tapi kalau dia lebih dari 2 orang lihat pasti bisa digangguin sama mereka. Artinya memang dengan banyak orang itu, anak-anak juga harus hati-hati memilih teman sebaya yang akan jadi teman mainnya. Itu. Ini luar biasa sekali sih Mbak, karena memang ternyata Tribuners yang mungkin tidak banyak tahu di rumah, mudah-mudahan dengan ada tayangan kita ini menjadi tahu bahwasanya faktor yang bisa membuat anak dan seseorang menjadi pembullying itu adalah karena faktor internal dari keluarga itu tadi. Salah satunya merujuk lagi kepada pola asuh, pola didik, aturan, dan juga ada tadi dari sekolah, ada dari teman. Itu baru faktor internal, belum kita bicara faktor eksternal yang lainnya ya. Itu luar biasa sekali. Jadi itu adalah mungkin seseorang yang bisa berpotensi menjadi pelaku bullying. Kalau korban nih Mbak biasanya apa sih yang menyebabkan dia bisa jadi korban gitu? Apakah si pelaku bullying ini bisa melihat korbannya itu dengan mungkin kelemahan ya, bisa kita bilang kelemahan itu dilihat dari mana gitu? Kalau kita lihat kan semua anak bisa punya potensi jadi korban, bisa juga jadi pelaku ya. Tapi kan memang seringkali kalau kita cek di sekitar anak-anak sekolah, siapa aja sih yang jadi korbannya bullying? Anak-anak yang pendiam, anak-anak yang sendirian, anak-anak yang bisa jadi dia dianggap lemah oleh teman-temannya, lebih introvert misalnya, itu juga bisa jadi. Atau misalnya memang anak-anak yang dianggap berbeda dari anak kebanyakan, bisa aja dia kan kalau kita cek bullying yang kecil-kecilan di kelas tuh misalnya ejek-ejekan, manggil nama ayahnya. Saya suka zaman dahulu kala itu. Saya juga seperti itu loh Mbak. Itu termasuk bullying juga. Manggil nama ayah yang badannya lebih besar saya kayak saya gini, gendut misalnya. Dibilang itu kan ketika secara terus-menerus dilakukan oleh teman-temannya, yang ternyata satu orang dia punya kekuatan, ada teman-temannya yang mendukung, itu juga akan bisa membuat anak menjadi down. Jadi hal-hal yang tanpa kita sadari, hal sepele tadi juga bisa terjadi. Artinya kan kita semua di sekolah bisa punya potensi menjadi korban ya. Seperti itu.
Nah, berarti itu bisa dilihat dari mental seseorang itu juga ya Mbak Hafsah, dari perilaku ketika Perilaku dia anak. lebih diam itu lebih banyak potensi dan peluang dia untuk Nah, bisa menjadi korban. Artinya kan kita juga nggak bisa menyamaratakan Iya. ketika anak yang pendiam atau anak yang introvert kemudian dia bisa menjadi sasaran bully. Tapi ketika anak yang introvert itu dia punya fondasi yang kuat, kemudian dia juga punya kekuatan untuk menolak. Kayak saya bilang, kalau ke anak saya yang sudah mulai remaja, saya bilang melatih dia untuk bersikap asertif. Asertif itu ini kan juga untuk yang tim supporter tadi ya, sebetulnya ya. Asertif ini kan adalah bagaimana seorang anak bisa bicara iya ketika memang dia harus bicara iya, menolak dengan tegas, atau ketika dia diajak yuk kita ngelakuin ini sama ya, tapi memang kadang-kadang nggak pakai ngomong kan. Iya, kadang spontan aja gitu. Tapi juga anak ini juga bisa bicara menolak untuk tidak. Artinya ketika saya, walaupun saya introvert, kemudian saya mulai dibully oleh teman-teman sekitar saya mulai tegas sama dia. Karena mereka ini kalau ditegesin juga mungkin akan berhenti gitu. Itu. Terus kemudian memang yang kalau kita lihat seringkali pembiaran ya. Lingkungan di sekitar kita itu kalau nggak berhubungan dengan orang terdekat, teman, soulmate, anak, saudara itu kadang-kadang dibiarin. Faktor pembiaran ini yang harusnya mulai dihilangkan, mulai melatih care, peduli. Jadi kalau ada teman yang kira-kira dianggap dia menjadi korban bully, yang lainnya bisa mencegah. Untuk kamu jangan melakukan ini nih. Jadi memang faktor pembiaran tadi mulai kita hilangkan. Di sekolah pun harus kita coba itu. Jadi memang bapak ibu guru di sekolah, terutama guru-guru mulai harus melatih untuk ngajari anak-anak untuk peduli dengan sekitar. Jadi yang mau membuli tadi mulai mikir ulang, berpikir ulang, karena kalau aku ngebully si A misalnya, nanti teman-teman jalan akan bisa membantu dia. Itu juga mungkin harus dilatih ya dia. Dan harus peduli terhadap. Iya, memang kita harus mulai melatih anak-anak untuk peduli. Peduli ini kalau saya ngelatih di anak saya itu dari hal-hal yang paling kecil ya. Misalnya ada orang datang ke rumah, ya kalau orang sudah minta kan nggak mungkin nggak dikasih. Melatih itu, terus melatih infak, melatih peduli sama anak sekitar yang memang membutuhkan, itu kan juga penting. Kemudian di rumah itu kita yang sekarang mulai hilang itu kan misalnya hal-hal kecil, ngucapin terima kasih, minta maaf kalau saya salah. Ini yang susah tuh minta maaf loh. Maaf sama terima kasih. Kalau minta tolong, permisi itu kan mungkin nggak terlalu ini ya, tapi minta maaf itu kan berhubungan dengan ego. Harga diri seseorang. Sehingga ketika kalau saya minta maaf, kami tuh sampai ngelatih itu kami di rumah, misalnya saya, anak saya atau suami saya yang melakukan kesalahan, ya harus, Bun aku salah, aku minta maaf, tapi harus ngomong salahnya kenapa, dijelasin. Jadi anak juga dilatih untuk ketika dia berbuat kesalahan, siapapun yang menjadi korban kesalahan dia tadi, dia harus melatih diri untuk saya salah, saya minta maaf. Ini yang harus kita bangun juga di anak-anak kita di sekolah, di rumah ya, dari rumah ya. Karena kalau fondasi di rumah udah kuat, saat dia ke sekolah dia hanya tinggal melatih diri untuk filter dari teman-temannya tadi ya, yang supporter, yang saling kalau kamu berarti kamu nggak geng. Nah, yang kamu kan
kamu nggak geng kita dong, kamu nggak circle kita dong, bahasa mereka kan apalagi begitu. kalau untuk anak-anak SMA sudah menuju remaja kan pasti circlean, gengan. Nah itu juga Padahal sebetulnya itu sudah mulai di anak SD ya. Kan kalau pubertas kita cek usianya mulai masuk awal nih ya. Anak perempuan 10 tahun, 11 tahun sudah menstruasi. Berarti kan tuh kelas 5. Kelas 5, kelas bahkan 6. kelas 4 juga ada, kelas 6 ada. ya ada yang sudah menstruasi. Artinya kan itu sudah harus mulai dibangun di sana. SMA paling sampai SMA kelas 1 ya, mulai naik SMA kelas 2 udah mulai stabil ya mereka. Jadi memang sekarang PR berat itu untuk Bapak Ibu guru yang di SMP sebetulnya ya. Karena itu SMP kan tantangannya luar biasa sekarang. Iya, karena dia meranjak dewasanya benar-benar dari SMP. Iya, dari itu. SMP itu. Jadi memang ini tantangan terberat yang artinya memang harus kerjasama dari banyak pihak untuk kalau ngomongin bullying itu nggak hanya dari saya orang tua atau saya dari UPTD PPA, enggak. Tapi Jadi nanti memang harus kesana, secara luas secara gitu ya, luas. dari internal. Kalau mau ke dicek keluarga. detail-detailnya juga nanti akan ketemu tuh tadi dari diri anak seperti apa, dari keluarga seperti apa, sekolah seperti apa, lingkungan masyarakat kayak mana, termasuk negara yang bikin aturan seperti apa. Jadi akan seperti itu untuk penanganannya. Karena memang sudah banyak banget kasus bullying itu bahkan iya. itu bisa menyebabkan kefatalan banget ya Mbak. Iya, betul. Dampaknya tuh luar biasa banget, bahkan trauma yang luar biasa. Nah, itu. Kalau dampaknya tuh yang saya paling ini punya keponakan yang dia jadi korban bullying saat dia kelas 1 SMP. Sekarang anaknya kelas 1 SMA. Itu sampai sekarang dia masih harus beberapa kali untuk konseling. Artinya kan trauma. Ini kan sama aja dengan ngomong korban kekerasan yang lain kan. Kalau ngomong korban bullying kan, karena kan yang diserang mentalnya anak. Yang diserang mentalnya, meningkatkan kesehatan mental anak lagi itu kan yang nggak mudah gitu. Jadi memang itu PR beratnya ya. Jadi memang kenapa perlu sekali untuk bekerja sama dengan banyak sektor gitu. itu. Nah itu kalau secara pelayanan dan juga teknis dari UPTD PPA ini di Provinsi Lampung ini seperti apa nih Mbak? Kalau kita cek UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, kita berada di bawah Dinas PPPA Provinsi Lampung. Jadi UPTD PPA ini dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk memberikan layanan. Penerima manfaat kita adalah perempuan dan anak, korban kekerasan, korban diskriminasi, kekerasan khusus dan lain-lain. Artinya memang kalau kita cek kekerasan itu ada apa? Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Kalau di anak masuk penelantaran misalnya, itu masuk bullying juga masuk bagian dari banyak ya Mbak berarti. banyak. Kalau nyebut kekerasan kan nggak hanya seksual aja, walaupun yang paling banyak yang datang sama kita lebih banyak ke misalnya kalau perempuan banyak kasus KDRT. Kalau anak misalnya adalah anak korban perkosaan, pelecehan, pencabulan, kekerasan berbasis gender online juga ada. Ada. Bullying juga ada, tapi memang nggak sebanyak kasus kekerasan seksual. Berarti kalau kita bisa dibilang di Lampung ini yang banyak itu berarti kasus kekerasan seksual. Ya lumayan lah ya. Daripada aku lupa ya hitungannya ya. Tapi yang kalau hampir banyak kita tangani banyak. ya. Nah, kalau bicara pencegahannya menjadi tugas pokok fungsinya bidang-bidangnya ya di Dinas PPPA. Kalau kami dinas itu di hulu, bidang dinas itu bidang-bidang itu di hulunya ya, di pencegahannya, kami di hilirnya untuk penanganan kasusnya. Semua layanan diberikan gratis. Jadi ketika masyarakat mengakses layanan yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung tidak dipungut biaya karena didanai oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung. Nah berarti unit PPA ini kayak pelayanan gitu ya Mbak ya, pengaduan gitu pengaduan, ya, iya. Kayak posko pengaduan. Iya, jadi masyarakat bisa mengadu, bisa juga rujukan dari organisasi, karena kita tingkatnya provinsi ya, jadi dari kabupaten kota bisa rujuk kepada kita, kemudian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dari masyarakat secara langsung, bahkan kami juga menangani kasus-kasus viral. Kasus itu kalau sudah viral itu dari kementerian udah langsung kepada pimpinan kita, langsung cek lagi, misalnya kasusnya di Bandar Lampung, kita cek ke UPTD PPA di Bandar Lampung, kalau kasusnya di Lampung Tengah kayak yang disampaikan viral tadi terkait bullying itu dari kementerian itu udah langsung cek ke kita cek lagi ke UPTD yang ada di sana, sehingga memang refernya juga jalan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga. Kalau misalnya dari kabupaten kota
ada beberapa layanan yang nggak bisa dilakukan. Misalnya kan kita ada pendampingan psikologis, kemudian kita ada pendampingan hukum, pendampingan layanan kesehatan misalnya. Bisa jadi kabupaten kota belum ada yang terkait psikologisnya, misalnya bisa dirujuk ke kami di provinsi. Kami juga ada psikolog yang membantu asesmen psikologi, tapi itu untuk kebutuhan menambah alat bukti di kepolisian. Jadi ketika misalnya penyidik membutuhkan kondisi psikologisnya korban, bisa dirujuk ke kita, tapi pakai surat dari kepolisian kepada kita. Bahkan kita juga udah kerjasama kalau layanan kesehatan kita kerjasama sama Rumah Sakit Abdul Muluk. Kalau untuk visum et repertum di Rumah Sakit Abdul Muluk karena kita levelnya kan provinsi. Tapi kalau untuk visum et repertum psikiatrikum, nah ini juga ada lagi. Ini kerjasamanya dengan Rumah Sakit Jiwa. Visum psikiatrikum ini dibutuhkan untuk korban-korban anak misalnya. Tapi paling banyak memang misalnya dari Polda. Polda kerjasama sama rujuk ke kita. Ini korban butuh visum psikiatri karena kan untuk melihat bagaimana kondisi psikologisnya korban secara menyeluruh berdasarkan dokter jiwa misalnya yang harus memberikan analisis. Ini 14 hari kurang lebihnya. Jadi ini untuk bukan pengobatan ya, tapi mengasesmen secara kejiwaan secara menyeluruh, dan korban biasanya kita inapkan di rumah sakit jiwa kurang lebih 14 hari. Jadi ini dan itu tuh bukan pengobatan hukum, tapi untuk lebih kebutuhan hukum dan visum tadi. Visum psikiatri, visum benar-benar. jiwanya. Visum jiwanya. Kalau visum kondisi fisiknya ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Biasanya begitu. Nah, aku pengen tanya bukan perbedaannya sih, lebih kayak ke kan misalkan nih Mbak korban KDRT atau korban bullying itu kan kebanyakan langsung lapornya ke Polres, polisi, ke kepolisian gitu. Apa untung atau apa mereka tuh harus lapor dulu ke PPA gitu? Nggak harus. Nah, yang kalau lapor ke PPA ini apa yang mereka dapatkan gitu maksudnya? Apakah mendapatkan penanganan secara bantuan secara psikologis ataupun secara perlindungan dan lain sebagainya, itu apa? Iya, jadi kan memang korban itu macam-macam yang datang sama kita. Ada yang dia tadi dirujuk, ada yang dia datang sendiri, ada juga yang dirujuk dari kepolisian ya, penyidik ya, Polresta atau kemudian dari Polda atau dari polsek-polsek. Kita sudah punya kontak-kontak teman-teman penyidik misalnya. Ketika ada laporan dari masyarakat sekitar yang lapor ke mereka, mereka akan coba kontak kita. Bu Hafsah minta tolong nih, ada korban yang butuh dampingan psikologis. Ini kita akan melakukan penjangkauan misalnya kepada korban, atau kita apakah korban dan keluarganya bisa datang ke kantor. Kita ada ruang untuk melihat kondisi awal korbannya gitu. Terus kemudian kita kan ada tadi beberapa pendampingan yang kita berikan, pendampingan psikologis, konseling secara berkala, lihat kondisinya korban seperti apa. Bantuan hukum ini proses kita mendampingi mereka dari proses BAP di kepolisian sampai nanti jaksa limpah P19, B21 sampai sidang, sampai proses sidangnya itu kita dampingi korban. Itu pendampingan hukum. Terus pendampingan pelayanan kesehatan. Tadi kan aku di luar udah cerita ya tadi ya, bahwa korban bisa aja korban KDRT atau korban anak ini selain visum et repertum, jika dia butuh mengakses layanan kesehatan yang lain, misalnya anak, misalnya ke dokter anak, atau ada korban yang hamil, karena kita juga ada yang korban yang hamil, kan mesti cek ke dokter obgyn kondisinya, bagaimana nanti proses melahirkannya dia. Jadi itu layanan kesehatan. Kemudian juga ada layanan misalnya asesmen psikologi untuk korban lewat rujukan dari penyidik. Artinya layanan-layanan yang diberikan tadi kita ada penanggung jawabnya. Tim profesi ini ada yang bertanggung jawab terhadap korban si A misalnya. Jadi misalnya saya bertanggung jawab terhadap si A, saya mendampingi proses tadi semua yang dibutuhkan oleh korban sampai terminasi atau sampai case close, kasusnya selesai. Nah biasanya yang datang sendiri itu kasus apa aja tuh? Beragam Hampir ya? semua kasus, ada yang datang sendiri, ada juga yang dirujuk. Nah karena kan kebanyakan orang-orang dari masyarakat kita nggak mengerti gitu Mbak, kenapa sih harus datang ke PPA? Kenapa sih harus perlu ke sana gitu kan? Gitu. Kenapa perlu Mbak? Mengalami sebuah masalah itu kan kadang-kadang orang butuh support, dukungan dari orang lain. Jadi kami kan punya tim profesional nih. Kalau tim profesional misalnya dia, aduh Bu, aku ini nggak bisa tidur, aku ini kita konseling, kita cek apa penyebabnya. Jadi dia kan nggak merasa sendiri. Ada banyak korban yang
eh, penyintas yang dia butuh setahun untuk mau datang sama kita. Ya. Jadi dia sudah ngalamin kasusnya tahun lalu, kemudian ketika dia sudah mulai survive, dia mau datang sama kita untuk berbagi masalahnya. Kebayang nggak selama 1 tahun kemarin, dia tuh nyimpen semua masalahnya sendiri, tanpa ada orang yang beri dukungan. Dengan berbagi bersama kita, insya Allah mereka akan terbantu. Oh ya, ini nih, bahkan nggak harus muara kasusnya, nggak harus ke mana, ke hukum. Kan apalagi kalau KDRT ya, kalau KDRT itu kan muaranya bisa saja ke hukum, ngelaporin suaminya misalnya, atau muaranya mediasi. Banyak mediasi yang sudah lebam berdarah-darah, dia masih pengen mediasi sama suaminya, kita support dia untuk mediasi. Jadi PPA bisa jadi ranah mediasi juga. Ada juga yang misalnya dia mengajukan ke pengadilan agama, ya kita dukung apapun keputusan daripada korban. Walaupun banyak sekali korban KDRT yang akhirnya memilih untuk kembali pada suaminya, proses mediasi ini yang kita siapkan dan bantu. Jadi konseling dulu korban, konseling dulu terduga pelaku suaminya, misalnya dipertemukan, bikin surat apa sih perjanjian dan sebagainya. Itu untuk ke efek jerahnya ya sebetulnya ya. Artinya ketika si suami melakukan kekerasan lagi kepada istrinya, itu ada nih yang bisa dia jadikan pegangan hati-hati ya. nih. Jadi untuk pengulangannya lagi dia bakal mikir lagi ke depannya. Itu jadi memang dengan menghubungi kita, insya Allah kan paling tidak dia tergambar. Kadang-kadang juga proses hukum ini nggak gampang seperti kita pikirkan dan nggak cepat. Aku dampingi kasus ada yang dari Januari sampai sekarang belum sidang misalnya. Bagaimana kita bisa menguatkan keluarga korban bahwa proses hukum nggak semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana mendorong mereka untuk sabar, memotivasi mereka untuk menghadapi ini. Belum lagi korban kadang-kadang juga menjadi bully di sekitarnya. Apalagi kalau pelakunya adalah keluarga. Kadang suami, anak ini yang banyak sekarang misalnya pelakunya adalah ayah kandung, pelakunya adalah ayah tiri, om dan lain. Kan bagaimana kita bisa membantu korban untuk kuat, karena bisa jadi keluarganya sering kali mendorong untuk mencabut tuntutan misalnya. Itu banyak kasus karena dorongan dari keluarga juga. Berarti memang secara garis besarnya PPA ini adalah pelayanan untuk dari korban-korban ya, baik korban kekerasan. Ini biasanya kekerasan korban kekerasan perempuan dan anak itu untuk bisa mendapatkan baik itu konseling, baik itu untuk teman cerita gitu ya. Karena kan kadang orang tidak mudah untuk kalau cerita. Bicara anak, ini kan ada anak yang jadi korban, ada anak yang jadi pelaku. Dua-duanya bisa kita dampingi, tapi ketika dua-duanya adalah anak, misalnya anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Ketika kita sudah mendampingi anak sebagai korban, kita nggak bisa lagi dampingi anak sebagai pelaku. Biar nggak bias. Kebayangkan saya ngedampingi anak korban pakai kacamatanya si korban. Ujuk-ujuk harus ngedampingi anak sebagai pelaku di kasus yang sama, supaya kami netral, betul-betul fokus pada korban, jadi pelaku didampingi oleh pihak yang lain. Itu. Oke, Mbak Hafsah mungkin bisa berikan statement terakhirnya bagaimana sih untuk apa saja yang PPA bisa lakukan ini untuk mencegah bullying ini dan lembaga atau apa saja nih yang terlibat, yang harusnya terlibat dalam pembullying ini? Kalau menurut saya kan kalau ngomongin lembaga ya, semua lembaga instansi terkait bisa kita libatkan, terutama yang berhubungan dengan kalau keluarga ya orang tua, sekup keluarga terbesar di rumah, lingkungan sekitar, termasuk Pak RT RW sekitarnya, misalnya masyarakat untuk juga care dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan sekolah ya, UPT yang ada di sekolah, guru-guru sekitarnya, kemudian dinas terkait, Kementerian Agama. Karena kalau ngomongin Kementerian Agama misalnya ada sekolah yang di madrasah, ada yang sekolah IT, apalagi ada sekolah pondok pesantren misalnya. Kemudian layanan kesehatan sekitar sekolah kan juga ada puskesmas dan lain-lain misalnya. Saya pikir semua instansi terkait yang ada di pemerintah bisa dilibatkan. Untuk menangani kasus ini. Terus kemudian apa tadi? Kalau imbauannya untuk masyarakat Lampung untuk mencegah bullying ini apa nih, Mbak? Pertama adalah ayo kita bersama meningkatkan kesadaran, awareness ya.
bahwa kasus bullying ini bukan hanya semata kasus yang dialami oleh anak dan orang tuanya saja misalnya, tapi ini adalah kasus kita bersama. Kalau masing-masing kita mau kampanye untuk stop bullying, saya pikir hanya untuk sekitar lingkungan rumahnya itu akan bisa membantu mengurangi kasus-kasus yang terjadi. Atau kalau misalnya mulai muncul ada anak-anak yang nongkrong didatengin tuh, ngapain kalian nongkrong sekitar rumahku misalnya, itu bisa juga. Terus kemudian melakukan pencegahan bersama, mulai dari tingkat keluarga, mulai dari tingkat lingkungan masyarakat, kemudian sekolah misalnya. Terus kemudian tadi saya bilang jangan diam. Ketika kita menjadi korban jangan diam. Ketika kita menjadi orang yang melihat kasus juga jangan diam. Itu kalau saya jadi korban, saya harus cari nih kemana saya harus minta pertolongan. Tapi juga orang sekitar ketika ada kasus jangan diam. Coba cari tahu mesti kemana nih anak disupport, didukung untuk menangani kasusnya. Terus kemudian tingkatkan kepedulian, peduli dengan apapun yang ada di sekitar kita. Seringkali kalau ada kasus di rumah, itu kan bukan ranah saya, nanti dikira kepo, ikut campur, kepo gitu ya. Satu lagi yang perlu kita ingatkan, cyberbullying. Tadi lupa kita bahas ya. Cyberbullying ini kan nggak ketahuan kan, karena di sosial media. Nah, ini anak-anak juga harus hati-hati, ada undang-undang ITE nih yang mengincar kalau dilaporkan dan lain-lain. Edukasinya harus jalan. Kemudian kalau saya selalu mengingatkan kepada anak-anak muda sekitar saya adalah jadilah role model yang baik. Jadi kalau mau bikin status atau apapun jangan yang curhat-curhat. Status yang positif aja yang bisa mengedukasi orang-orang sekitarnya. Terus lagi-lagi jejak digital ya. Nah, itu betul, jejak digital itu ada. Terus kemudian kalau misalnya ada kasus yang dihadapi, boleh hubungi hotline service kami. Oke, ada di mana tuh Mbak? Ada hotline service kami, aku boleh baca boleh. Ya. Jadi 0811 791 1120. Oke, jadi bisa telepon ya melalui layanan atau WhatsApp, atau WhatsApp misalnya. Jadi ini kalau mau datang langsung nih, boleh kemana? Boleh datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung di Jalan Puri Besaki, saya sambil inget-inget Jalan Puri Besaki, Blok EE5, Puri Wai Halim, Bandar Lampung. Oke, jadi ada di Wai Halim, dekat Masjid Aduha. Atau mungkin kita nanti kalau mau ke sana bisa searching maps aja ya. Jadi memang langsung pas gitu. Jadi ini hotline service kita ini 24 jam insya Allah. 24 jam. Asal nggak lagi tidur yang pegang ya. Jadi bisa WhatsApp, bisa telepon. Ini kan kalau di kantor itu kan kita buka untuk layanan hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi kalau hotline service ini kan walaupun tidak jam kerja bisa dihubungi di nomor itu. Jadi 0811 791 1120. Oke, itu tadilah beberapa nomor dan juga alamat yang bisa Tribuners kunjungi dan juga hubungi ya. Jadi himbauannya untuk Tribuners di rumah itu jangan takut untuk speak up, jangan juga tidak peduli. Jadi harus meningkatkan kepedulian. Jadi semua sektor itu bisa bergabung bersama, berkolaborasi, saling mendukung. Nah, supaya paling tidak di Provinsi Lampung ini kasusnya bisa menurun dan juga kekerasan yang lain baik seksual maupun KDRT ini bisa menurun. Mbak Hafsah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah menyempatkan sekali kami bisa diundang di Tribun Lampung. Kita juga senang banget Mbak Hafsah karena memang edukasi seperti ini tuh perlu banget kita berikan untuk Tribuners di rumah gitu. Jadi biar Tribuners juga bisa memfilter bahwasanya hal seperti ini nggak boleh dilakukan, bahwasanya ini termasuk ke dalam kekerasan gitu ya. Dan ternyata PPA ini adalah suatu layanan yang bisa digunakan Tribuners untuk tidak hanya untuk pelaporan aja, tapi bisa untuk jadi bahan cerita nih kalau Tribuners yang mungkin, pasti semua layanannya gratis. Semua layanan didanai oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung. Nah, itu tadi gitu kan ya. Jadi jangan sungkan untuk mau mampir ataupun telepon keluhan Tribuners di rumah semua. Dan saya juga terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan wawancara khusus bersama dengan saya Kusnala Syaifah hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.